Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan ke pemateri ketiga ini, Dr. Zarkasi karena tapping. Nah, ini langsung saya lanjut ke Bapak Dr. Muhammad Ridho. Saya sapa dulu Bapak Dr. Muhammad Ridho. Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murtado, mohon maaf ini, saya agak salah ini. Ya. Mohon maaf. Ya. Baik Pak Muhammad Murtado ini kebetulan beliau sebagai peneliti di Kemenak ya. Jadi kalau kita melihat Pak Murtado ya dari dinamika ini, saya katakan dan dinamika ini ya, dinamika konseptual terkait dengan pendidikan kita ini kan seringkali berubah-ubah ini. Ini ada kekurang pidian ini terkait dengan tekstual dari mencantumkan Islam ini dalam konseptual pendidikan kita ini. Kenapa demikian ya? Jadi barangkali bisa dengan satu uraian dan solusinya ini Pak Murtado. Silakan Pak Murtado. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya merasa terhormat bisa hadir ikut berdiskusi dengan para narasumber juga para audien ya di dalam forum ini. Baik, saya perkenalkan, saya Muhammad Murtado, kebetulan peneliti utama di Badan Litbang Kementerian Agama. Saya senang sekali ketemu Pak Senior Pak Haji Sudrajat. Artinya berapa istilahnya implementasi kependidikan nampaknya asalnya juga salah satunya dari beliau, jadi saya jadi tahu asal muasal beberapa ya gerakan pendidikan yang ada di baik Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Baik, saya termasuk juga yang menyusun Renstra, jadi mungkin bahasa saya lebih kemudian ke bahasa bahasa perencanaan pembangunan gitu ya, yang artinya kalau Pak Fahmi Lukman tadi sudah mencoba membahas dari sisi filosofis ya, juga mungkin dari psikologis juga ya dan sebagainya. Kemudian Pak Dr. Sudrajat mencoba menjelaskan secara historis dalam kebijakan kependidikan karena beliau juga termasuk pakar untuk itu dan menjadi staf ahli menteri begitu. Baik, saya mungkin mewakili hari ini yang kebetulan di Puslitbang Pendidikan Agama dan saya terlibat dalam perencanaan Renstra Kementerian Agama. Ya, saya ya mudah-mudahan saya tidak istilahnya ini diskusi ini kan kalau tadi penjelasannya sudah kesekian ya, sehingga saya istilahnya takutnya tidak memberi solusi gitu. Saya sedikit memulainya dari mungkin peta jalan yang saat ini di bawah itu kan ya mungkin semuanya juga sudah tahu dan sudah pernah dibahas bahwa nampaknya ketika kemudian nomenklatur dalam visi dan itu turunannya dalam implementasi program dan sebagainya itu, kalau Pak Ketua PP Muhammadiyah menyebutkan tidak ada istilah agama gitu. Atau hari ini kalau dulu terminologi agama diwakili istilah beriman, bertakwa, akhlak mulia, hari ini dalam visi Kementerian Pendidikan itu untuk menuju khususnya yang terbaru ya, kita jalan sampai 35, ini kan gagasannya sampai 45 Indonesia Mas, itu hanya diwakili oleh satu istilah yaitu berakhlak mulia. Nah ya ini kan kemudian menjadi
mungkin apa polemik atau apa, mungkin juga membuka diskusi lama ya antara mungkin pendekatan substantivis yang kadang-kadang ini dipelopori oleh kelompok modernis dan mungkin juga orang yang dalam tanda petik intelektualis begitu. Tetapi itu juga sering menimbulkan istilahnya gerakan tanding yang saya nggak tahu kemudian kalau lawan kata pendekatan substantivis itu di lawan katanya apa formalis, apa namanya, apa gitu ya, sehingga istilahnya tidak puas kalau pendekatan substantivis ini menjadi satu pendekatan tetapi itu tidak terekspresikan dalam berbagai bahasa-bahasa bahasa-bahasa perencanaan atau bahasa. Nah, dan saya sendiri, mohon maaf, saya tidak mengambil posisi atau saya mungkin tidak akan mewakili juga versi Kemendikbud, atau saya merasa juga tidak sepenuhnya mewakili Kementerian Agama walaupun saya juga istilahnya menjadi salah satu. Jadi saya ini berpendapat lebih ke pandangan pribadi. Kalau kebetulan sama dan sebagainya ya anggap ini sebagai aja, sebagai satu opini aja begitu. Jadi ya itu. Nah, berangkat dari sesungguhnya saya sering bertanya masalah, sebut saja misalnya 3 masalah serius terkait dengan mungkin pembangunan agama itu apa di Indonesia ini gitu. Artinya bagaimana tadi kita kan pendidikan ini ingin mengarahkan peradaban menjadi lebih baik, ingin menjadikan manusia menuju insan kamil, ingin membawa negeri menjadi baldah thayyibah, kemudian terusnya rukun ghafur kan gitu. Nah, itu pendidikan. Nah, kalau kita memetakan 3 masalah paling krusial dalam pembangunan keagamaan di Indonesia ini kira-kira apa begitu kan? Nah, saya mencoba menyebutnya 3 hal. Artinya pertama adalah tentu masalah karakter ya. Karakter ini atau akhlak gitu ya. Ini menjadi tugas laten agamawan ya kita semua, ya termasuk Kementerian Agama, bahwa pendidikan akhlak atau apa ini sudah sampai di mana, karena kemudian hari ini mungkin apa tadi yang disebutkan senior Pak Sudrajat tadi, praktek korupsi masih terjadi banyak begitu, kemudian ya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan mungkin sepihak dan sebagainya itu masih terjadi ya, itu kan karena integritas dan sebagainya itu masih bermasalah gitu. Jadi maksud saya pertama saya ingin menyebutkan kemudian masalah akhlak itu atau itu menjadi masalah yang pertama. Dan itu saya sebutkan, saya pernah nulis apa itu ya, saya bahasakan di sini mungkin agak janggal ya, menimbang pembangunan keagamaan secara teknokratis ya kan gitu, maksudnya walaupun itu dalam tanda titik bermasalah juga kan gitu. Yang itu pertama masalah itu. Jadi kalau kita pendidikan akhlak karakter ini tidak bisa terbangun ya, tentu kan kita membangun manusia dengan karakter yang menyempurna ini harapannya adalah pribadi yang sempurna, yang kemudian itu akan membuat pribadi itu juga berkompetensi dan selebihnya juga berdaya saing, termasuk ketika itu hadir dalam kolektivitas bersama sebuah bangsa, maka bangsa itu akan menjadi masyarakat yang berkarakter, masyarakat yang mandiri, yang berkompetensi dan berdaya saing juga kan gitu. Nah, jadi maka kalau ketika pendidikan karakter ini lemah dan tidak menemukan bentuk yang sesungguhnya, maka ya praktek paradok itu, anomali-anomali itu masih akan terjadi dan tidak membawa istilahnya kemandirian atau daya saing yang lebih lanjut. Ini yang pertama adalah. Yang kedua, kira-kira pendidikan keagamaan di Indonesia ini itu dihadapkan oleh masalah apa? Ini walaupun mungkin ada yang
menganggap itu politis atau itu istilahnya hanya strategi atau apa gitu. Tapi menurut saya masalah intoleransi. Jadi intoleransi keagamaan. Jadi hari ini itu pendidikan agama dan keagamaan itu sudah diberikan dalam berbagai macam diversifikasinya, dalam berbagai macam bentuknya, baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Tapi kenapa istilahnya intoleransi ini muncul? Ini kan paradok. Mungkin bisa saja kita itu hubungkan dengan ketimpangan ekonomi atau penegakan hukum yang tidak tegas dan sebagainya, sehingga sikap intoleransi itu terjadi. Tapi itu juga menjadi paradok layanan pendidikan agama dan keagamaan yang banyak variatif dan semua orang sudah terlibat, itu belum menghasilkan orang yang lebih santun ya, tetapi juga orang yang reaktif yang kemudian melakukan intoleransi, bahkan kemudian ke misalnya perilaku yang tidak semestinya, misalnya terorisme atau membunuh diri dan sebagainya. Jadi ini paradok juga pendidikan keagamaan. Jadi masalah intoleransi ini harus disikapi bagaimana kita menjawabnya. Yang ketiga adalah menurut saya adalah bagaimana pendidikan keagamaan yang memberi kepercayaan diri untuk punya daya saing. Nah, gitu. Karena nanti saya ingin bertanya berikutnya bahwa kalau kita membangun pembangunan perspektif keagamaan yang berdaya saing itu sesungguhnya daya saing di bidang apa? Nah, gitu. Kalau pendidikan keagamaan kita tidak bisa mendorong orang punya daya saing, ya jangankan negara, dirinya sendiri masih menjadi manusia yang sepenuhnya mungkin gagal ya, dislokasi ya, distime gitu ya. Artinya dia tidak aktual, banyak sarjana nganggur, tidak kreatif, menjawab masalah dirinya tidak selesai, apalagi menyelesaikan masalah bangsanya. Gitu. Jadi 3 hal ini menurut saya tantangan pendidikan agama dan keagamaan gitu ya. Ya termasuk pendidikan Islam. Saya ini orang Kementerian Agama, jadi mohon maaf bukan karena menyampingkan Islam, tapi maksud saya akan membahasakan ketika saya bicara atas nama Islam itu dengan perspektif diwakili dengan terminologi agama. Jadi ini menjadi tanggung jawab semua agama untuk menjawab bagaimana pendidikan agama dan keagamaan ini mempunyai daya dorong terhadap individu, terus kemudian kolektivitas terhadap bangsanya. Jangan sampai menjadi paradok-paradok anomali di dalam, sehingga kita sudah sekian lama, kita sudah Muslim mayoritas atau bahkan masyarakat Indonesia dikenal dengan karakter religius dan sebagainya, tetapi daya saing kita sebagai bangsa itu rendah, misalnya. Bahkan tidak, istilahnya tidak kompetitif misalnya. Nah, kalau kemudian ini 3 masalah itu kemudian saya ingin kembali ke model perencanaan yang digagas. Itu misalnya itu kan ada wilayah filosofis, ada wilayah legal formal, itu yang kadang-kadang diperdebatkan antara bahasa kata agama perlu masuk atau cukup diwakili oleh misalnya redaksi tertentu. Ya. Ada dalam dataran perencanaan pembangunan. Jadi ini berbeda wilayahnya ya. Kalau kemudian dalam bahasa legal formal ya, memang kemudian nomenklatur itu diusahakan masuk gitu. Agama kalau bisa diwakili oleh berbagai redaksi misalnya. Dulu misalnya di Undang-Undang Sidiknas itu kan beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Sekarang tinggal diwakili oleh 1. Nah, ini apakah mewakili atau tidak? Tapi kalau dalam bahasa perencanaan itu kan indikatornya jelas, terukur, cara mengukurnya jelas kan gitu. Sehingga misalnya beriman itu iya nomenklatur keagamaan, tetapi beriman itu diukurnya pakai apa kan tidak ada administrasi publik yang bisa mengukurnya. Sehingga ya kita yakin, kita punya istilah al-imanu yazid wa yanqus, itu iman itu naik dan turun dan sebagainya. Tapi kan itu apakah administrasi negara akan menjawab pengukuran semacam itu kan gitu. Nah, itu. Maka maksud saya kemudian ya saya kembali ke pengambilan posisi saya bahwa antara substantifis dan mungkin atas nama Islam
sempurna atau Islam kafah atau apa yang tidak hanya substansi tapi juga verbalnya, kemasannya juga harus muncul dan sebagainya, saya sepakat dalam arti tidak kemudian karena diskusi memenangkan substantifis atau memenangkan yang formalis itu juga sama-sama debat kusir. Jadi dan negara ini kan hadir dialogis antara fenomena substantifis dan fenomena istilahnya memperjuangkan dalam bentuk verbalnya juga. Dulu Kementerian Agama tahun 45 ketika berdiri itu tidak ada Kementerian Agama karena dipandang ini aspek spiritual. Tetapi ternyata prakteknya 3 bulan kemudian itu baru diadakan Kementerian Agama karena dipandang tetap penting. Nah, saya juga nggak tahu nanti komprominya terhadap visi Kementerian Pendidikan ini, apakah ada kompromi baru atau tetap di situ. Nah ini saya sih mempersilahkan saja yang berjuang, silahkan buat argumen sejelas mungkin sehingga itu kemudian akan menjadi kompromi dalam kebijakan pembangunan. Nah, kembali ke tadi dalam perencanaan, saya kalau di dalam perencanaan itu dia akan memilih kalimat efektif, kemudian memperjelas ukurannya. Gitu. Ketika misalnya redaksi berakhlak mulia atau itu bisa diterjemahkan dalam berbagai dimensi keagamaan, bisa dianggap cukup gitu. Nah, tapi kalau kemudian ada redaksi tambahan nanti sebagai bentuk proses aspiratif yang muncul itu kan kemudian itu ya silahkan saja gitu. Yang penting nanti sama-sama bisa diukur gitu. Nah, kemudian gini, ini saya ini mohon maaf ya, artinya juga lagi menyiapkan orasi profesor riset saya, jadi mudah-mudahan bagian dari pemaparan saya ini nanti dapat masukan gitu ya. Nah, gitu. Jadi karena itu pembangunan agama dan keagamaan menurut saya itu hari ini juga perlu pendekatan saintifik gitu. Perencanaan saintifik, artinya perencanaan saintifik itu berbeda atau itu mengambil jalan tengah pendekatan pembangunan agama dan keagamaan secara top down, artinya dari penguasa elit itu puncak membangun agama dengan perspektif dia. Satu sisi yang lain model pembangunan yang mungkin kalau bahasa Menteri Agama, walaupun saya tidak bermaksud membela sepenuhnya ya, itu adalah populisme keagamaan. Artinya kalau populisme keagamaan itu atas nama mayoritas kita bisa menuntut apa saja kan begitu. Nah, pendekatan saintifik itu adalah pendekatan yang saya anggap kemudian menjadi titik tengah yang kemudian di situ mempertimbangkan ya mengukurnya dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian itulah dalam konteks mungkin birokrasi kenegaraan atau administrasi publik itu kemudian dibutuhkan. Nah, kembali ke berikutnya, kembali. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kita semua tadi, kalau kita bicara tentang daya saing, sesungguhnya ini Kementerian, saya juga sering bertanya kepada diri saya sendiri, Kementerian Agama itu kalau mencoba berkontribusi membangun daya saing bangsa terkait dengan modal keagamaan itu apa? Kira-kira apa? Kan kita tidak bisa menyebutkan bahwa kelebihan dengan versi parsial dalam konteks bahasa agama kita itu kan nggak bisa. Misalnya keunggulannya adalah rajin ke masjid, banyak orang berbondong-bondong ke masjid. Tapi itu kan itu bisa, tapi kalau dalam perspektif Islam saja. Tapi kalau dalam perspektif keagamaan berbagai agama itu kan kita hanya mengatakan religius kan gitu. Salah satu daya saing bangsa kita adalah bangsa kita ini religius kan gitu. Dan ini lebih banyak mungkin religius ini apakah sebagai karakter ya, itu sebenarnya religiusnya orang timur itu given atau attainable. Given itu adalah sebuah karunia yang lebih banyak hadir dengan sendirinya, atau attainable itu yang istilahnya harus dicapai gitu. Kalau karakter itu ada 5 misalnya nasionalisme, integritas, gotong royong dan sebagainya itu kan harus dicapai. Jadi itu
tenable, harus diperjuangkan. Tapi kalau religius ini lebih cenderung given atau sudah ada, artinya walaupun tidak Islam tapi religius itu ada gitu. Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita kan, apakah bangsa Indonesia, bangsa Timur ini yang religius ini given, sudah karunia Allah gitu ya, atau sebuah tenable yang harus diperjuangkan kan gitu. Maka kalau kemudian membangun modal dan daya saing pembangunan agama dan keagamaan, karena saya orang kementerian hari ini, itu apa kira-kira kita bisa membangun itu modal itu dan bisa memolesnya menjadi daya saing. Nah, saya kemudian kadang-kadang mengasosiasikan misalnya kementerian lain, ketika Kementerian Pertanian itu dianggap berdaya saing kalau dia bisa membangun swasembada pangan dan ketahanan pangan sehingga dia berdaulat, tidak tergantung dan tidak mudah digoyahkan kan gitu. Itu berarti dia mempunyai daya saing, daya menentukan yang kemudian bisa berdaya saing, tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan asing kan gitu. Nah kalau agama apa? Ya kita kembalikan kemudian karakter kan gitu. Jadi salah satu kemudian yang harus dibangun adalah karakter. Nah yang kemudian berikutnya setelah karakter kira-kira apa gitu loh. Artinya sebenarnya peradaban beragama itu istilahnya akan diwujudkan dengan keberhasilan apa gitu loh, dengan selain karakter yang pertama. Kalau karakter ini jebol ya berarti agama menjadi dipertanyakan. Yang kedua menurut saya yang ini juga masuk saya, kemudian kita harus berpikir cara mengukurnya ya nanti. Sejarah keagamaan itu kan sebenarnya penuh dengan sejarah keilmuan. Jadi daya saing yang harus muncul setelah karakter adalah daya saing keilmuan. Gitu. Nah, hari ini daya saing keilmuan kita sampai di mana kan gitu. Misalnya kita ini, ya alhamdulillah mungkin belakangan ini, misalnya di kampus-kampus ini pada ngejar Scopus dan sebagainya, walaupun itu cenderung verbalistik gitu ya. Tetapi itu juga menjadi indikator gitu ya, karena orang yang semakin dibaca oleh publik dunia itu tentu berarti lebih bagus ya, walaupun bagusnya dari bahasa pempublikasian, tetapi paling tidak kan semakin dihargai oleh dunia kan gitu. Nah, itu termasuk misalnya dalam tradisi pesantren, keunggulan keilmuan itu ketika diwujudkan kalau di dunia pendidikan formal kampus umum kan tadi capaian Scopus, publikasi internasional, citasinya begitu ya. Kalau di tradisi pesantren di Indonesia ini yang salaf-salaf itu justru dianggap unggul secara keilmuan kalau sudah melahirkan kitab baru, berbasis kitabiah. Jadi makanya mereka tidak tertarik nulis-nulis itu, tapi walaupun sekarang konvergensi antara dunia kampus dan dunia pesantren semakin terbangun gitu ya, dan itu sudah membuat irisan-irisan tertentu, tetapi tradisi lamanya itu kalau keilmuan itu bertambah, kalau dia menghasilkan kitab baru seorang ulama itu. Nah yang semacam itu harus diukur karena supaya jelas bahwa kita itu nanti menjadi pusat ilmu dan sebagainya. Setelah karakter, setelah keilmuan ya, keilmuan dengan ukuran yang jelas ya, bukan keilmuan dalam tafsir pemahaman individu atau narasi-narasi indaki gitu ya. Indaki itu istilahnya terperinci, tetapi hanya narasi aja gitu, belum dibukukan dan sebagainya. Nah itu setelah keilmuan ini apa yang berikutnya yang akan kita bisa bangun menjadi modal daya saing bangsa? Sebenarnya kemudian adalah kreasi kebudayaan orang beragama atau kebudayaan. Nah saya paling tidak menyebutkan 3 hal itu, karakter, ilmu, dan kebudayaan nantinya. Itulah yang kemudian harus dibangun sebagai sebuah ekspresi keagamaan. Nah ini kemudian nanti dibahasakan dalam bahasa pendidikan dan sebagainya juga begitu. Maksud saya pendidikan juga harus berpikir konkret. Artinya jangan sampai kemudian negara ini membiayai pendidikan agama dan keagamaan banyak-banyak tapi targetnya nggak jelas, ukurannya nggak jelas kan gitu. Jadi pertanyaan kita itu sesungguhnya tidak saja bagaimana peta jalan pendidikan terkait agama, tapi sesungguhnya juga bagaimana peta jalan pembangunan agama dan keagamaan yang harus digagas oleh kita.
entah itu ya kita mengatasnamakan ini juga ekspresi keislaman gitu, walaupun tentu dalam bahasa administrasi publik umum kita membahasakan keislaman itu kemudian dalam terminologi agama, dan semua ini bisa mempunyai daya tuntut tidak hanya kepada muslim tetapi juga kepada semua agama. Baik, saya pikir sampai di situ dulu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Agus.